Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melanjutkan kuliah kita, di mana kuliah kita akan mempelajari morfologi serta perkembangan serangga hama dengan gejala kerusakannya. Eh, Istilah hama tanaman merujuk pada semua binatang, baik dengan sifat sebagai herbivora, karnivora, ataupun omnivora, yang menimbulkan kerusakan dan atau kerugian pada tanaman, di mana yang dimaksud dengan tanaman di sini adalah tanaman yang diusahakan oleh manusia seperti tanaman budidaya. Pada tingkat populasi yang tinggi, binatang-binatang tersebut atau arthropoda ya, ini mungkin akan menimbulkan kerugian secara ekonomis pada tanaman. Dan pada saat itulah mereka dianggap sebagai hama. Jadi sifat dari hama ini secara antroposentris atau berdasarkan kepentingan manusia, artinya jika keberadaan binatang-binatang tersebut merugikan kepentingan manusia, maka mereka dianggap sebagai hama. Eh, Sedangkan jika tidak menimbulkan kerugian, maka dia sebagai binatang biasa. Binatang hama ini digolongkan dengan tiga filum, yaitu filum arthropoda, chordata, dan mollusca seperti perkuliahan kita minggu yang lalu. Kemudian manusia ini mengembangkan upaya-upaya untuk mengurangi atau menghilangkan dampak merugikan dari hama tersebut. Muncullah pengendalian serta pengelolaan populasi dari hama dengan merujuk upaya-upaya yang dikembangkan oleh manusia. Di sini seperti yang sudah kalian ketahui dan kalian pelajari, ciri-ciri dari insekta atau serangga, di mana tubuh insekta ini berruas-ruas, terdiri atas tiga, yaitu ada kepala yang disebut dengan caput, ini merupakan kepala, kemudian dada yang disebut dengan torak, dan perut yang disebut dengan abdomen. Sedangkan di kepala insekta ini terdiri atas satu segmen yang sebenarnya merupakan persatuan dari 6 segmen. Pada bagian kepala terdapat eh, sepasang mata faset atau mata majemuk, yaitu mata yang memiliki beberapa omatidia atau mata tunggal. Dan juga ada mata tunggal. Kemudian ada sepasang antena, ini antena di mana fungsi dari antena ini beraneka ragam ya, baik dari fungsi yang entah itu sebagai indera peraba, pendeteksi adanya musuh, ini pendeteksi juga adanya air. Kemudian alat mulut. Jadi di dalam kepala ini juga ada tipe alat mulut, yaitu ada mandibulata atau haustellata. Sedangkan torak di sini ini terdiri juga atas tiga segmen, yaitu protorak, mesotorak, dan metatorak. Pada bagian dada terdapat tiga pasang kaki yang berruas-ruas. Ini ada tuh dua, ada tiga. Ini memang tempatnya di bagian torak. Pada beberapa insekta di bagian kakinya terdapat keranjang serbuk sari. Kemudian pada umumnya serangga ini mempunyai dua pasang sayap, ada sayap bagian dalam dan sayap terluar. Ini merupakan antena dari serangga, di mana ada flagellum,
kemudian ada pedicel, ada skip, dan antennal sklerid. Kemudian struktur alat mulut pada serangga ini berlainan pada setiap kelompok serangga, sehingga alat mulut ini dapat dipakai untuk klasifikasi dan identifikasi. Makanya di dalam morfologi ini mempelajari susunan satu benda, mempelajari bentuk, kemudian struktur terluar dari tubuh hewan itu sendiri. Kemudian bagian-bagian mulut serangga dapat diklasifikasikan menjadi dua tipe, yaitu mandibulata yang disebut dengan pengunyah dan haustellata itu adalah penghisap. Ini merupakan tipe-tipe mulut serangga. Kemudian ada beberapa tipe alat mulut serangga, ada tipe alat penggigit pengunyah seperti yang sudah kita jelaskan pada minggu terdahulu, ada mengunyah menghisap, ada penjilat penghisap, kemudian ada alat mulut penghisap, serta penusuk penghisap. Ini merupakan tipe alat mulut penggigit pengunyah ya. Terdapat pada beberapa ordo yaitu Coleoptera, Orthoptera, Isoptera, dan Lepidoptera. Ini merupakan Orthoptera ya, ini adalah belalang, di mana dari struktur kepalanya memang unik sekali. Ada chewing mouth part. Mouth ini adalah tipe penggigit dan pengunyah. Jadi memang struktur pada kepalanya atau tipe alat mulutnya seperti penggigit dan pengunyah. Kemudian ini merupakan tipe alat mulut pengunyah dan penghisap atau disebut dengan lapping mouth part. Terdapat pada alat mulut lebah madu ya, atau disebut dengan Apis cerana atau dari ordo Hymenoptera. Kemudian ini adalah lapping mouth part, sama ini juga dari lebah-lebahan ordonya Hymenoptera. Karena Hymenoptera ini diadaptasi cara lebah ini untuk menghisap madu pada kelopak bunga. Kemudian di sini ada tipe alat mulut penjilat penghisap, terdapat pada alat mulut lalat rumah atau Ordodiptera ya. Kemudian tipe alat mulut penghisap terdapat pada kupu-kupu dengan ordo Lepidoptera atau disebut dengan siphoning mouth part. Ini adalah tipe alat mulut penusuk penghisap dari Hymenoptera, terdapat pada alat mulut kepik, baik kepik hijau, Nezzara viridula, dan yang lainnya. Ini adalah penusuk penghisap atau disebut dengan piercing sucking dari nyamuk ya. Kemudian kerusakan tanaman yang ditimbulkan, ini kalau penggigit pengunyah terdapat sobekan pada daun, kemudian lubang pada daun,